Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih bisa hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Kobun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, saya doakan yang selalu menyimak channel ini mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya serta berkah, dan mudah-mudahan banyak rezekinya yang halal serta berkah, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan khusyuk iman dan khusyuk nifak ya. Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya, jangan di skip ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tanda-tanda khusyuk dapat dilihat dari anggota badan. Dan apabila tanda-tanda itu tidak ada di dalam hati, maka dipastikan khusyuknya adalah khusyuk nifak. Khusyuknya orang munafik ya. Dalam hal ini Haji Fafa radhiyallahu anhu berkata, untuk kalian semua tentang khusyuk nifak, apakah yang dimaksud dengan khusyuk nifak itu? Selanjutnya berkata, khusyuk nifak adalah jika engkau khusyuk dalam badanmu, tetapi tidak khusyuk di dalam hatimu. Nah itu ya sahabatku semuanya, jika badan kita merasa khusyuk tetapi hati tidak khusyuk, hatinya goflah, hatinya nggak ingat kepada Allah, itu dinamakan khusyuk nifak ya. Jadi badan khusyuk tetapi hati tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah. Selanjutnya sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, berkata Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, sebagian arifin berkata, adab lahir yang bagus akan menolong bagusnya adab batin. Saya melihat sebagian dari kamu sekalian khusyuk pada kedua pundak dan badanmu ya. Dan saya berkata, hai fulan, khusyuk itu di sini. Jadi khusyuknya itu ada di hati ya. Khusyuk itu di sini sambil menunjuk ke arah dada. Tidak di situ sambil menunjuk ke arah kedua pundaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang di dalam sholatnya menundukkan lehernya. Kemudian berkata ya, hai saudara yang menundukkan leher, angkatlah lehermu. Tidak ada khusyuk di dalam leher yang nekuk. Sesungguhnya khusyuk itu ada di dalam hati. Jadi itu ya sahabatku semuanya, khusyuk terdapat di dalam hati. Kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, berarti itu belum khusyuk, atau masuknya khusyuk nifak adalah khusyuk orang munafik. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang pemuda berjalan ya, seperti orang mati, kelemer-kelemer gitu, dan berkata kepada sahabatnya, siapakah dia? Dijawab sahabatnya, dia itu ahli ibadah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, Umar bin Khattab yang lebih tua kalau berjalan cepat, bila berkata keras dapat didengarkan, ketika memukul terasa sakit, ketika makan kenyang, dan juga ahli ibadah yang benar. Tuh kata Aisyah radhiyallahu anha. Fadil radhiyallahu anhu berkata, tidak suka melihat seorang pria yang sikap khusyuknya dalam badan lebih banyak daripada sikap khusyuknya yang ada di dalam hati. Itu ya.
Jadi tetap walaupun badan kita kekar tapi hati tetap khusyuk ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Hadzlifah radhiyallahu anha berkata, pertama kali yang hilang dari agama kalian adalah khusyuk. Itu ya, jadi yang hilang pertama kali itu khusyuk di dalam hati. Dan yang terakhir hilang dari agama adalah sholat. Jadi saat ini memang orang-orang banyak kesibukan dan meninggalkan kewajiban yaitu sholat yang 5 waktu itu ya sahabatku semuanya. Dikarenakan kerja atau aktivitas apapun sampai kita tidak bisa melaksanakan sholat. Nah selanjutnya, dan kebanyakan pesolat tidak memperoleh kebaikan sholat. Jadi baru bisa melaksanakan sholat tetapi aplikasi di dalam kehidupan tidak mencontohkan orang yang sholat ya. Nah selanjutnya, dan hampir tiba saatnya jika Anda masuk ke dalam masjid jami ya, Anda tidak akan menjumpai seorang pun yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau para nabi gitu bisa melihat atau orang-orang soleh itu bisa melihat apakah orang itu khusyuk atau tidak sholatnya. Walaupun masuk ke dalam masjid ternyata sholatnya tidak khusyuk ya, hatinya tidak khusyuk, baru badan saja tetapi hati nggak tahu kemana ya, seperti itu sahabatku. Nah sekarang berkata Sahal radhiyallahu anha ya, maka siapa yang hatinya khusyuk, setan tidak akan berani mendekatinya. Jadi setan pun tidak berani menggoda orang-orang yang punya hatinya khusyuk ya, qalbunya khusyuk, qalbunya ingatnya kepada Allah gitu ya sahabatku. Nah selanjutnya, setan tidak akan berani mendekati orang yang hatinya khusyuk itu. Kalau hatinya selain kepada Allah, setan akan menggoda manusia ya. Jadi di berbagai hal setan akan menggoda manusia walaupun masuk ke dalam hati ya. Jadi hatinya kalau goflah, setan akan ikut di sana menggoda manusia, dikasih was-was dan sebagainya. Nah selanjutnya sahabatku, berkata alamat Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifak ialah sesungguhnya khusyuk iman itu khususnya hati kepada Allah, disertai rasa mengagungkan, merendahkan hati, tenang, diam, malu, kemudian meremukan hati karena Allah menjadi bagian-bagian kecil tetapi tetap utuh dengan menyatukan rasa takut, malu, tunduk, luluh, dan cinta, dan nyata-nyata dapat merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala beserta rasa penyesalan atas kesalahan dan dosa-dosa ya. Setelah demikian, maka tidak diragukan lagi, pastilah rasa khusyuk akan muncul di dalam hati yang diikuti khusyuknya seluruh anggota badan. Jadi pertama kali itu dibenarkan kolbunya dulu, insya Allah ya. Jika kolbunya beres, bersih, damai, semua anggota badan akan baik ya. Bagaimana kolbu kita ya sahabatku semuanya. Nah selanjutnya, seorang yang khusyuk kepada Allah ya, api syahwatnya akan padam. Itu ya yang pertama, padam asap nafsunya. Asap itu seolah keluar dari dadanya, dan kemudian terbit dan muncullah cahaya kemuliaan dalam dadanya. Nafsu syahwat mati dikarenakan takut dan tenang akibat merasakan itu, dan padamnya atau matinya seluruh anggota badan, remuk luluh hatinya, dan kemudian turun rasa tenang dari Allah. Zikirnya tenang dan tersungkurlah dia, hatinya tunduk dan tenang bagaikan tunduknya bumi, diam, tenang, airnya yang mengalir memberikan manfaat. Itu ya, jika si kolbunya tenang, khusyuk hanya kepada Allah, insya Allah orang-orang juga akan merasakan ketenangan ya.
Seperti itulah gambaran hati yang benar-benar tunduk dan khusyuk. Tenang bagaikan sebidang tanah yang tenang, dengan mana air mengalir dan berkumpul dan menetap di dalamnya. Itu pertanda benar-benar sujud di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sujud tidak mengangkat kepalanya dari kondisi sujud sampai ditemui Allah. Itulah khusyuk iman. Jadi kalau khusyuk nifak terdapat di anggota badan, khusyuknya tetapi hatinya goflah, tidak ingat kepada Allah. Kalau khusyuk iman, hati justru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun badan tidak kelihatan khusyuk, tapi hatinya terus dikaitkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari Allah si hati tersebut ya, zikrullah dari hati ya. Nah, itu kalau khusyuk iman. Adapun khusyuk nifak itu adalah berpura-pura mengalami tenang, tubuhnya menjaganya tetap tenang, sedangkan nafsu di dalam batinnya penuh dengan hidangan syahwat dan keinginan lain. Itu semua adalah pura-pura khusyuk ya. Bagaikan ular padang pasir yang pura-pura diam, menunduk tenangnya secara fisik, tetapi dengan keinginan dalam batinnya menerkam mangsa yang lengah dan lalai. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, perbedaan antara khusyuk nifak, khusyuk iman, dan khusyuk nifak. Khusyuk nifak, hati tidak ingat kepada Allah, badan merungkuk. Tetapi kalau khusyuk iman, hati ingat kepada Allah, tetapi badan biasa-biasa saja ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita, kalbu kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, camkan hanya mengingat Allah, hati kita akan ditenangkan. Kalau kita menyimpan di hati selain Allah, hati tidak akan tenang, hati tidak akan nyaman, hati akan gelisah. Tetapi kalau kalbu kita hanya untuk Allah, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan ke dalam kalbu si makhluk tersebut, dan tenanglah hidupnya, anggota badannya juga nyaman, enak untuk berlaku aktivitas apapun ketika hati kita hanya zikrullah, hanya mengingat kekuasaannya Allah. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel dan ilmu ini. Share ya sahabat-sahabatku semuanya jika ilmu ini bermanfaat. Insya Allah ketika kita menyebarkan satu kebaikan dan kebenaran, itu menjadi nilai pahala jariyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika kita meninggal dunia, pahala itu ketika orang yang mendengarkan mau melakukannya, insya Allah itu akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.